Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Maulida dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Taqwa dan Ilmu Komunikasi, kelas KPI 2E. Di video kali ini saya akan mereview sebuah video yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi, yaitu Bapak Fahrudin, sebagai nilai ujian akhir semester 2 ini. Jadi videonya itu dengan judul Motivational Coach Teaches Them How to Overcome Our Fears and Limits. Nah, ini tuh videonya itu durasinya 7 menit. Dan saya menganalisis dengan 3 pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan etika, filsafat, dan komunikasi. Saya sudah mencatat beberapa poin di buku saya. Kita mulai dari pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan etika. Saya mencatat di pendekatan etika ini, yang pertama adalah bagaimana tindakan kita itu dipengaruhi oleh bagaimana keadaan hati kita. Jadi di cuplikan videonya itu ada sebuah ada saat dimana pelatihnya ini memberitahu kepada para muridnya bahwa tindakan kita itu tergantung hati kita. Maka jika hati kitanya bersih, jika hati kita baik, maka tindakan yang akan kita lakukan juga baik, seperti itu. Maka etika dan perilaku itu tergantung dengan hati seseorang. Lalu selanjutnya adalah poin kedua dari etika yang saya catat adalah integritas dan konsistensi. Pelatih menunjukkan integritas dengan selaras antara kata dan tindakan mereka. Jadi pelatih tidak hanya memotivasi atau tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan. Tindakan seperti apa? Tindakan dengan menyuruh salah satu muridnya untuk mencoba, dan percobaan itu tuh untuk membuktikan apakah mereka bisa atau tidak. Dan hasilnya adalah mereka bisa. Maka setelah seperti itu akan merubah pola pikir dan juga pola tindakan mereka gitu. Jadi ketika pelatihnya mengajarkan itu tidak hanya dengan kata-kata tapi juga dengan berupa tindakan, seperti itu. Lalu yang poin kedua yang saya catat adalah keadilan dan empati. Jadi pelatih ini mengajarkan bahwa kita itu harus menghargai dan membantu anggota tim untuk memahami perspektif orang lain, serta memperlakukan semua anggota tim secara adil dan setara. Jadi yang pelatih itu tidak hanya condong kepada beberapa peserta saja, namun juga dapat membantu para anggota lain itu untuk mencoba dan membuktikan bahwa mereka bisa gitu. Jadi adil dan juga saling menghargai. Di poin etika itu yang saya tangkap. Lalu di poin selanjutnya adalah poin filsafat, pendekatan filsafat. Lalu di poin filsafat ini yang saya catat pertama adalah penggunaan pengalaman pribadi. Di video itu pelatih mengandalkan pengalaman pribadi anggota tim untuk mengatasi ketakutan mereka. Jadi ceritanya para anggota tim sebuah klub sepak bola atau sebuah klub olahraga ini, mereka akan bertanding. Namun mindset yang mereka punya atau juga pikiran-pikiran mereka itu selalu negatif thinking dan menganggap bahwa tim mereka itu akan kalah dan tidak bisa melawan lawannya gitu. Dan pelatih itu membuktikan atau pelatih itu mengatasi ketakutan mereka itu dengan menggunakan pengalaman pribadi, yaitu dengan menyuruh salah satu anggota timnya untuk mencoba. Dan ternyata setelah dicoba mereka bisa, seperti itu. Dan pendekatan dan pengalaman pribadi ini mengikuti pendekatan empiris dalam filsafat, di mana pengalaman langsung dianggap sebagai sumber pengetahuan yang berharga, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan komunikasi. Di pendekatan komunikasi ini saya mencatat poin yang pertama adalah pembingkaian framing positif gitu. Pelatih ini menggunakan pembingkaian positif dalam komunikasinya untuk mengubah cara anggota tim memandang tantangan yang dihadapi gitu kan. Jadi ketika pelatihnya memberikan motivasi atau ketika pelatihnya mengajarkan kepada anggotanya, beliau itu selalu mengeluarkan kata-kata positif. Contohnya di salah satu cuplikan videonya itu anggotanya itu
berbicara bahwa mereka itu hanya bisa sampai di nilai 30, tapi pelatihnya katakan bahwa mereka itu bisa sampai nilai 50. Sampai akhirnya kata-kata itu terus diulang, dan akhirnya ketika mereka mencoba, benar mereka bisa sampai 50, bahkan mereka bisa sampai batas titik akhir perlombaan seperti itu. Lalu yang kedua adalah modeling atau peran teladan. Pelatih tidak hanya berbicara tentang mengatasi ketakutan, tapi juga menggambarkan perilaku yang diharapkan dengan contoh yang mereka tunjukkan sendiri. Yang teladan ini maksudnya adalah seperti poin-poin yang tadi, tidak hanya kata-kata tapi juga tindakan dengan memberikan contoh gitu kan. Jadi kan biasanya kita ketika diberi contoh itu kita langsung paham kan, langsung kayak oh seperti ini gitu. Dan pelatih juga menerapkan hal itu gitu dalam komunikasinya, tidak hanya memberikan kata-kata motivasi, tidak hanya memberikan kata-kata yang positif, tapi juga memberikan contoh agar pesan yang disampaikan oleh pelatih ini tuh dapat diterima dengan baik oleh para anggota tim klub olahraga ini, seperti itu. Dan yang terakhir adalah penggunaan bahasa dan ekspresi nonverbal. Penggunaan bahasa, ekspresi, dan nonverbal. Jadi ketika kita melihat video itu ya, pelatih menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan pastinya intonasi yang memperkuat pesan motivasi dan mendukung anggota tim dalam menghadapi ketakutan mereka gitu. Jadi intonasi juga sangat penting ya, karena di video itu intonasi pelatih itu benar-benar menggebu-gebu, benar-benar bersemangat, dan jelas itu tuh berpengaruh kepada anggota timnya yang sedang mencoba gitu. Jadi poin yang dapat kita ambil dari komunikasi ini adalah bagaimana hal-hal positif itu dapat mempengaruhi dan dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Juga komunikasi itu tidak hanya tentang komunikasi verbal, tapi juga komunikasi nonverbal itu dibutuhkan untuk tersampaikannya pesan kepada komunikan, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.